Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadiniah wa kulli inatin salihah wa ila hadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jawjihi wa ladiyatihi wa ala baiti syai'in ila ila al-Fatihah. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Syaikhul Jilani Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rahman Syekh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim. Monggo sebutkan ahli kuburnya masing-masing, lebih-lebih di bulan Jumat. Semoga ahli kubur kita dijadikan raudhatan min jannatin. Wa usulihi wa furu'ihi wa ahli baitihi wa silsilatihi wa qariyatihi wa adna al-farlana wa dawal al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lil mukhliq wal khatimi lima sabaqna syiraqil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi a'inni bi khairin wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Alhamdulillah wa syukur ala nikmatillah dinten Kamis malam Jumat wake kulolan panjang sami taksih kesehatan umur panjang. Semoga kulolan panjang sami saged istiqomah di dalam kebaikan, dalam beribadah kepada Allah, karena bagi orang beriman tim istoat artinya waktu adalah untuk taat pada Allah. Tim ibadah waktu adalah untuk ibadah kepada Allah. Jangan ngikutin orang barat, tim ismani ya, waktu adalah uang. Jadi sekalinya dikode dengan uang, wanita. Ini yang lagi viral sekarang kan Ferdy Sambo ya, bisa asalnya dihukum mati sekarang jadi seumur hidup ya. Semoga bisa menjadi jalannya taubat. Dalam kitab Bustanul Arifin halaman 37 ya, ini tentang materi tentang bermasyarakat. Kalau dalam fikih itu ibadah muamalah. Ibadah apa? Muamalah. Jadi kalau kita pengen akhirnya baik, husnul khotimah. Husnul artinya apa? Baik, khotimah akhirnya. Ini juga sudah pernah dijelaskan oleh Kiai Sholeh Basalamah ya. Ternyata saya lihat lagi di dalam kitab Bustanul Arifin, itu ternyata diterapkan. Tentunya kita pengen meninggal dalam keadaan husnul khotimah, siapapun orangnya ya kan. Walaupun di dunia ini ada sejenis macam-macam manusia, itu ada yang mukmin, terus muslim, mutakin, musyrik, munafik, murtad, fasik, kafir, 8 tipe. Kita termasuk yang mana ya, introspeksi dari masing-masing ya kan. Kalau kita termasuk yang mukmin, muslim, mutakin lah 3 ini. Allahumma amin. Nah, untuk husnul khotimah, husnul artinya baik, khotimah akhirnya. Pengen akhirnya di ujung hidup kita itu baik ya. Seperti Ustadz Jafri Bukhari, pertamanya perawan, kini terakhirnya jadi ustadz sampai meninggal kan bagus.
Untuk husnul khotimah juga caranya dua. Yang pertama yaitu husnul ibadah. Husnul ibadah. Husnul itu artinya baik ibadah. Di dalam ibadahnya harus baik. Ibadah bisa dikatakan baik dengan memenuhi 4 syarat. Berapa? 4 syarat. 1, didasari dengan ilmu. Cara wudu sing bener. Syarat rukune wudu kudu ngerti, ora sekedar asal wudu kayak bocah SD. Kadang saya sering jaman juri wudu mau pok tok ini dari pinggirannya. Harusnya kan urdon ini sampai cuping telinga. Terus kalau tulak aja ini dari sini tumbuhnya rambut sampai dagu. Ini kan perlu didasari dengan ilmu. Mau apa? Wudu didasari ilmu, mau sholat dasari ilmu, semua mau didasari ilmu. Mau tidur dasari ilmu. Ya Allah, saya tidur istirahat untuk sang ibadah biar bisa bangun tahajud atau untuk sholat subuh. Jadi semua diniati karena Allah dan didasari dengan ilmu, sehingga manfaat ibadahnya tidak muspro, tidak sia-sia. Karena al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Bahwa dalam kitab Husnul Arifin, ilmu itu seperti imam ya. Ilmu itu seperti imam, pembimbing. Membimbing siapa? Membimbing amal. Yang amalnya benar ya. Harus dasar dengan ilmu. Maka ada suatu cerita seorang di dalam dua masjid ada 2 orang. Yang pertama, seorang kiainya lagi tidur ya. Orang yang bodoh lagi ibadah. Nah, setan ini malah mentertawakan, guyuni lah, ngeledek wong sing lagi ibadah, diguyuni. Kan diguyuni berarti kan ngecel. Wong lagi sholat diguyuni. Sedangkan sing lagi turu diwedeni, dikipasi dengan jatangi. Ternyata apa? Yang sholat itu ternyata tidak pakai ilmu, sepenting sholat. Gerakannya 3 kali berturut-turut ya orang ngerti gue batal lah ya, bahasanya itu. Sholat nutupi peci kayak ini jidatnya ya tidak tahu itu membatalkan. Nah ini ya khawatir. Terus akhirnya apa? Kanjeng Nabi masuk lah. Kok kamu malah mempertawakan orang yang sholat? Jawabannya karena yang sholat itu tidak tahu ilmunya. Jadi saya kegugul lah, diguyuni. Sedangkan yang lagi tidur itu adalah seorang kiai yang alim yang paham ilmunya. Takut kalau bangun ntar apa meluruskannya, membenarkannya. Seperti itu. Didasari ilmu, yang kedua didasari dengan khusyuk. Khusyuk tidak harus dalam arti kita fokuskan, nggak bisa, tetapi minimal kita sholatnya itu berusaha untuk khusyuk. Caranya apa? Anta'budallaha ka'annaka tarhu fa in lam takun tarhu fa innahu yaraka. Di dalam ibadah kita sedang menghadap Allah, sedang melihat Allah. Nggak bisa kan? Maka sekarang sedang dilihat oleh Allah. Kayak gitu. Yang ketiga didasari dengan apa? Selain dari ilmu, ikhlas. Ya, kedua ikhlas, ketiga khusyuk. Yang keempat didasari tumanin aja sama dengan jogging tul burung tumanin. Pada semuanya itu kalimat tasbih subhanallah itu tumanin. Jangan baru tul sudah suami Allah, nah, itu tidak tumanin. Makanya yang sholat terawih itu maaf yang cepet-cepet itu ya saya riskan awatinya itu. Makanya ya secukupnya saja. Cepat boleh tapi tumaninahnya ada minimal kalimat subhanallah suami Allah subhanallah kayak gitu. Itu tumaninah, itu minimal. Itulah syarat untuk husnul ibadah, biar ibadahnya baik diterima. Syaratnya berapa? 4. 1, didasari ilmu. 2, didasari ikhlas, ya, tidak karena paksaan, ya, karena takut sama orang tua, karena takut sama guru. Yang ketiga didasari dengan khusyuk, yang keempat didasari dengan tumanina. Itu misalnya husnul ibadah. Husnul ibadah berarti tentang hablum minallah. Berarti ini vertikal apa horizontal? Atas ya. Vertikal itu hablum minallah. Hablum minanasnya, nah itu yang kedua, husnul muamalah. Muamalah artinya tentang bergaul, ya, pergaulan harus baik. Ibadah kiong tapi kalau tangganya ribut ya repot. Jadi harus seimbang antara hablum minallah dengan hablum minanas, sehingga husnul ibadah, husnul
muamalah, yang terakhir insyaallah husnul khotimah ya. Karena ada suatu cerita ketika zamannya sahabat itu, ada seorang sahabat ngadu, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga Senin Kemisnya rajin tahajudnya, rajin ngajine, rajin puasanya ya Senin Kemisnya kiyang ya Rasulullah." Rasulullah langsung menjawab, "Ahlul jannah, al surga." Tapi sayang ya Rasul, walaupun dia ahli ibadah, omongannya itu loh. Jadi kalau tahu seringnya apa ya, memitnah apa ya, hibah ya, senangnya ngerasani nyong kayak gitu, jadi nyong enak kayak. Jadi nggak banyak tetangga nggak pada suka karena omongannya serba tuh. Orang tahu ngaji tuh mau ngaji kerajinan tuh mau umpama ya kan, jamaah terus tuh mau isok aling umpama orang tuh jamaah ngepisan tuh mau. Jadi saya mangkal ya sudah langsung aja sepotan dunar ada neraka. Gak yang sama gue dicancang oleh mingkem ya aja ngerasa. Nah, inilah pentingnya agar kita husnul khotimah, husnul ibadah, husnul muamalah harus seimbang. Insyaallah husnul khotimah. Di dalam kitab Bustanul Arifin, ini panjang saya singkat saja. Wa yuqalul ihsanu qabla al-ihsani fadlun. Nah, yang pertama dijelaskan bahwa al-ihsanu, orang yang baik. Ihsan itu artinya orang yang baik. Dulu kita punya teman ihsan ya, udah keluar. Ihsan artinya baik ya, dia lebih baik ya. Acong ya. Orang yang baik qoblal ihsani, sebelum diperlakukan baik, fadlun iku luwih utama. Dalam arti apa? Jadilah orang yang selalu berbuat baik, jadi orang yang baik walaupun kita tidak diperlakukan baik oleh orang. Kan ada ya, wis ditulung, di apik-apik kok malah orang tahu diri ya, apa jenengan wis apik kalau pati kalau tangan itu ternyata kurang aja, tidak dilakukan dengan baik, ya kita tetap baik, itu utama. Kayak kan Nabi dicaci maki, dihina, diludahin, tetap apik, itu yang lebih utama. Nah, kebanyakan kan orang ketika saya maki tidak melakukan baik langsung balas orang terima ya, terus mantan insyaallah orang ya. Yang kedua, wal ihsanu ba'dal ihsani. Wal ihsanu, orang yang baik, ba'dal ihsani, setelah diperlakukan baik ya oleh orang, mujazatun, itu balasan. Ada juga orang yang tipenya begini, saya mau berbuat baik, mau jadi orang baik kalau dia berbuat baik kepada saya. Jadi nyata tipenya tergantung wonge. Misalnya Usman kalau yang apiknya bakal lebih apik, nah kayak gitu kan ada. Ia menunggu. Kalau Usman jahat nih bakal lebih jahat. Aku tahu nggak, simpel, gampangan. Ente sopan nyuruh sopan, umpama. Ya, itu berarti wong balasan. Untuk sifat singa gue arane anak timbal balik. Ya, itu juga kurang ya. Yang lebih utama itu fadl tadi yang utama. Jadi nyata tergantung wong ya. Konflik karo ini bakal lebih pelit gitu loh. Jadi balasan itu namanya balasan. Orang yang apa perhitungan lah. Kalau untuk narokok, ini untuk narokok kalau orang yang berboy, itu udah, itu susah. Nah, itu ada orang yang tipenya seperti itu. Yang ketiga, jadi pertama, kedua ya, ini ketiga. Wal ihsanu ba'dal isaati karmun. Yang ketiga, ada orang yang baik, ya, ba'dal isaati, setelah diperlakukan jelek, diperlakukan buruk, karomun, itu suatu murah hati. Ini luar biasa maning. Jangan tadi wong sing apik tetapi diperlakukan dengan jahat, difitnah, dibully, ya kan, ditolong, kok malah mentung, tapi jangan tetap berbuat baik. Tapi orang wong sing bener-bener hatinya mulia, karomun ya kayak zaman sing, maaf ya, Jokowi walaupun aku sih bully kan itu netizen kayak gitu, tapi dia terlalu berbuat baik pada masyarakatnya, pada rakyatnya, anak PLT, PK, bansos kayak gitu. Tapi kan tetap dijelek-jelek, nah itu
si menghina kan caci maki, harusnya kan zaman Soeharto wis diciduk lah ya kan, zamannya Jokowi tidak, aman saja. Nah itu, jadi orang yang kayak gini luar biasa, itu jarang lah. Makanya kalau punya sifat seperti ini luar biasa. Orang yang baik setelah dilakukan jahat tetap dia berbuat baik, karom itu suatu murah hati, itu yang luar biasa. Terus nomor berapa tadi? 3 ya. Yang keempat, wal isaatu qoblal isaati jaurun. Yang kedua, orang yang buruk, wong sing jahat, qoblal isaati sebelum dijahati. Jadi emang wong jahat ya, sebelum melakukan jahat, jaurun itu adalah kezaliman. Artinya apa? Kena wong wis jahat kembali jahat ya wis tambah. Wong wis jahat dilakukan jahat ya wis tambah artinya. Ibaratnya nyong wis biasa ngadalin kok diboyain, umpama wis biasa diboyain kembali dikadalin kan anak. Kena wong jahat kok ente malah ditipu, dijahati ya malah luwih. Jadi ketika ada orang yang jahat, orang yang buruk, sebelum dilakukan buruk, jaurun itu adalah kezaliman. Jadi kalau sudah orang yang punya watak buruk, ya, sifat jahat, ya, emang jahat ya. Sebelum dilakukan jahat pun dia sudah jahat kan, iya kan? Kok malah dilakukan tidak baik, dilakukan tidak baik, diperlakukan buruk, jaurun, maka dia kan menjadi orang yang lebih zalim, kayak gitu loh. Berarti mafia ketemu mafia ya wis ya, bahasannya kayak ini. Wal isaatu ba'dal isaati mukafaatun. Terus selanjutnya, orang yang buruk, orang yang jahat ba'dal isaati, setelah melakukan buruk, melakukan jahat, mukafaatun itu pembalasan. Jadi kalau ada orang jahat, jadi kan sebelum melakukan jahat, nah sekarang yang belum turun melakukan jahat dia jahat. Nah, kalau ini orang yang buruk setelah melakukan buruk, nah, dia menjadi orang yang buruk, orang yang jahat. Setelah dilakukan buruk dia malah lebih parah, mukafaatun, maka dia menjadi orang yang pembalas, pendendam. Ente lu ibaratnya mitnah bakal lu parah, ente nyantet kok santet maning. Ibaratnya wong tukang nyantet kok disantet, wah kan itu yang kena wong bis apa ya, pembunuh bayaran kok malah pan dipaten ini umpam diadang, itu orang ngerti pembunuh bayaran. Jadi kayak gitu, orang yang buruk setelah dilakukan buruk maka dia mukafatun, itu menjadi pembalasan. Jadi apa ya, ada orang yang buruk emang sudah wataknya ya, itu perlu hijrah ya, perlu proses ya. Maka jere wong tua kan wong apa nandure ya kan, ketika dewek mandur apik kok bakal panennya apik, nandure jahat bakal panennya jahat ya kan. Wal isaatu badal isaati, pasti itu orang yang buruk setelah melakukan buruk orang lain itu pembalasan. Iya, jadi hukum karma lah bahasanya, itu bisa seperti itu. Misalnya Usman bisa biasa mitnah, oh besok dipitnah maning, biasa jahat ya gue, wah nasi balas maning. Yang terakhir, wal isaatu ba'dal ihsani lu'mun wa syukmun. Santai ngantukan itu kesuwen. Wal isaatu, dan orang yang buruk ba'dal ihsani, setelah diperlakukan baik, wong jahat emang tadi bawaannya jahat, kok setelah diperlakukan baik, tetap dilakukan baik, luqmun itu suatu apa namanya ini, luqmun kurang ajar, luqmun itu kurang ajar, wasukmun lansial. Misalnya tamu bulannya pe garung ya, ba'dal isani, setelah diperlakukan baik, walaupun jahat jenengan ngapiki terus berbuat baik ya. Luqmun wa syukmun itu suatu kurang ajar dan sial. Wis ditulung kok mentung ya kan. Umpama Fauzan ditekani Usman, Assalamualaikum. Jangan yang ini satu rahim dia tungguin ke Usman ya.
ya ke yang keduanya nyimpen duit umpama kira 500 gue peka umpama kan ya contoh utangnya kok si atur melas saiki ibaratnya apa ya atur melas lah gawe ora tega ini foto gawe mau berobat misalnya orang tua silih wis ibaratnya mas bosnya duit ngomongan tapi melas itu loh kayak di depan waktu lagi kayong angel kayak wong ngemis malah kosen malah apa domai ya udah duitku tak giboe lah berarti wong sing ditulungan pun berarti dengan jahat wal isaatu ba'dal isani luqman basukna orang yang buruk setelah diperlakukan baik walaupun buruk tetap dilakukan apik itu berarti suatu kurang ajar dan sial karena wis keadaan malah ibaratnya buaya kok malah dilus-lus ya wis nyokot toh. Nah itu ada orang yang seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama apa yaitu wal al-ihsanu qabla al-ihsan fadlun orang yang berbuat baik orang yang baik ya walaupun sebelum dilakukan baik tetap baik fadlun itu suatu utama dimanapun kita tempat dimanapun kita berada tetap kita berbuat baik jadi orang baik walaupun kita tidak diperlakukan baik ya. Jadi sebelum kita melakukan baik kita sudah baik dijahat tetap apik luar biasa karena ada orang yang saya ketika di tempat yang tidak dihargai maka pindah ya kan di tempat yang lebih dihargai ya, jirena jiwa sihab ya silakan tetapi kan Nabi sifatnya nggak kayak gitu dimanapun dia tetap baik sebelum diperlakukan baik ya emang sudah baik ya wis bawaan kan jadi karena kita bergejala bertempatan di tempat yang bisa menghargai kita ya. Tapi Nabi malah kayak sesualik kayak artinya apa tetap jadi baik itu satu prinsip mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kurang lebihnya kaula nyumpang punten wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat disira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة صلوا على محمد. Yuk, tutup dah.